Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan jika sebelumnya admin pernah membahas mengenai peristiwa yang terjadi di Sambas pada tahun 1999, maka kali ini adalah peristiwa 2 tahun setelahnya, yaitu peristiwa yang terjadi di Sampit pada tahun 2001. Bagaimana sebenarnya perseteruan antara Dayak dan Madura? Simak kisahnya di Biko Story. Sama halnya dengan yang terjadi di Sambas, meski sulit menurut apa yang membuat kedua etnis kerap bersitegang di kala itu, namun secara garis besar masalahnya adalah persaingan yang terjadi di beberapa bidang. Sebelum masuk ke kronologi, terlebih dulu mundur jauh ke Kalimantan tahun 1930-an. Itulah awal mula kedatangan suku Madura ke Kalimantan Tengah. Di tahun tersebut, yang membuat program adalah pemerintah Belanda. Tentunya populasinya masih sangat kecil. Namun puluhan tahun berlalu, di tahun 1990-an, populasi suku Madura sudah mencapai 21% di Kalimantan Tengah. Disinilah berbagai benturan dari kedua etnis mulai terlihat. Yang paling bisa dirasakan, pertama adalah benturan sosial dan budaya. Kebanyakan warga Madura datang dari daerah tandus dan pesisir. Kondisi itu membuat sikap mereka keras dan menantang. Namun di sisi lain, mereka juga merupakan pekerja tangguh, ulet, dan juga mampu beradaptasi di semua pekerjaan. Hal ini sangat kontras dengan warga asli Dayak. Orang Dayak mengutamakan harmoni dengan alam. Sikap mereka lebih mengalah. Dalam hal pekerjaan juga tak terlalu arogan untuk saling bersaing. Namun justru karena sikap inilah, suku Madura semakin mencoba untuk mendominasi. Di sisi lain suku Dayak yang terus mengalami tekanan, perlahan-lahan mulai menunjukkan perlawanan. Dari faktor ekonomi, seperti narasi sebelumnya, karena ulet juga wataknya yang keras, banyak dari orang Madura yang berhasil menjadi pengusaha besar, mendirikan hotel dan losmen, menjadi buruh di semua pekerjaan, membuat banyak pangkalan ojek, membangun warung dari kota hingga pelosok. Bahkan saking mendominasinya, kebanyakan preman juga berasal dari orang Madura. Begitu pula dengan kriminal lainnya. Kondisi ini semakin memperdalam kebencian. Rata-rata orang Dayak memandang orang Madura dengan sentimen yang negatif, dianggap suka menyerobot, tamak, dan bahkan kriminal. Terakhir dari politik, karena maju di bidang ekonomi, mereka akhirnya bisa membangun masjid dan pesantren, mendirikan komunitas yang besar, bahkan merangsek masuk ke pemerintahan, menjadi guru, polisi, hingga DPRD. Hingga seperti yang admin ceritakan dalam video mengenai Sambas, hal yang sama juga terjadi pada Sampit. Bahkan sebenarnya, benturan kedua etnis sudah berulang kali terjadi. Tahun 1969, 1986, dan tahun 1999. Di kala itu banyak yang percaya, benturan selanjutnya hanya menunggu pemantik. Perkara kecil saja bisa sangat berakibat fatal. Dan benar saja, Desember tahun 2000, berlokasi di desa Karempangi, Kabupaten Katingan. Kala itu ada 3 orang Madura dan 1 orang Dayak bermain judi di dekat pertambangan emas tradisional. Yang entah bagaimana perkaranya, mereka terlibat percekcokan hingga akhirnya 1 orang Dayak meninggal dunia dengan kondisi memprihatinkan. Orang Dayak tersebut bernama Sandong. Aparat segera turun tangan agar masalah tak semakin melebar. Namun polisi tak bisa berbuat apa-apa. Ketika 300 orang Dayak datang mencari pelaku, 3 orang Madura yang dicari ternyata sudah melarikan diri. Marah dengan hal tersebut, mereka mengamuk hingga merusak 9 rumah, 2 unit mobil, 5 motor hingga tempat karaoke. Bahkan saking mengkhawatirkannya, lebih dari 1.300 orang Madura akhirnya mengungsi. Sementara itu di sisi lain, ada kabar jika pelaku bersembunyi di Sampit. Inilah yang pada akhirnya membuat kekacauan melebar ke kota Sampit. Warga Madura juga ternyata sudah bersiap. Ada rumor yang beredar, mereka akan mengepung orang Dayak. Sebenarnya masalah bisa diredam jika permintaan komunitas Dayak direspon dengan cepat oleh polisi, yaitu menangkap pelaku atas meninggalnya Sandong. Namun sayang, polisi bergerak lambat sementara eskalasi terus meningkat. Warga Dayak marah karena merasa diperlakukan tidak adil. Semakin keruh, warga Dayak menyerang rumah seorang Madura bernama Matayo. Kejadian terjadi di tanggal 18 Februari 2001. Naas,
4 orang penghuni rumah meninggal dalam peristiwa tersebut. Narasi balas dendam kini menyebar di kalangan warga Madura. Tak butuh waktu lama, seorang Dayak bernama Timil diserang. Timil berhasil diamankan oleh polisi. Warga Madura yang tak puas mendatangi rumah milik kerabat Timil. Penghuni rumah pada akhirnya menjadi korban. Merasa menang di aksi terakhir, warga Madura melakukan sweeping, menguasai banyak tempat di wilayah Sampit. Bahkan rencananya akan menobatkan Sampit sebagai Sampang kedua. Deklarasi itu membuat banyak warga Dayak merasa geram. Hanya berlangsung 2 hari. Di hari selanjutnya yaitu tanggal 20 Februari 2001, warga Dayak dari luar kota berdatangan. Bukan lagi ratusan, tetapi ada ribuan. Mereka memaksa Madura untuk terus mundur. Bahkan jumlah orang Dayak masih terus bertambah. Karena di kala itu suku Dayak melakukan ritual mangkuk merah. Ritual yang hanya dilakukan dalam kondisi terancam. Mereka juga percaya, dengan ritual ini mereka akan mendapatkan kekuatan. Dari sinilah, benturan langsung dua etnis tidak terelakkan. Suku Dayak juga kembali mempraktikkan ritual lama yang sebenarnya sudah ditinggalkan, yaitu ngayau atau kadang disebut juga kayau. Sebut saja ritual ini sebagai berburu kelapa musuh. Di masa lampau diyakini, tradisi ini merupakan tanda keberanian, kekuatan, dan juga kemenangan dalam perang. Admin tak akan merinci bagaimana kondisi di kala itu. Fakta yang membuat bergidik. Kurang dari 10 hari atau di akhir bulan Februari, korban jiwa dari suku Madura mencapai 500 sampai dengan 1.300 orang. Bahkan beberapa sumber menyebut hingga 1.500 orang. Tak ada yang tahu pasti berapa jumlahnya. Begitu mencekamnya, 100.000 warga Madura akhirnya diungsikan dengan dikawal oleh aparat. Masih belum berhenti, karena pejuang Dayak terus berdatangan dari pelosok untuk melakukan pembersihan. Maka area merah semakin meluas, bukan hanya di Sampit, tetapi juga Kuala Kayan yang jaraknya mencapai 100 km. Mereka menyisir hingga sampai di ujung jalan Trans Kalimantan, lanjut ke Kuala Kapuas di Tenggara. Panik dan ketakutan, semua warga Madura di sepanjang rute kala itu sudah mengungsi. Diperkirakan jumlah pengungsi mencapai 130.000 jiwa. Beberapa memilih kembali ke Madura menggunakan kapal. Sementara pengungsi dalam jumlah besar menyebar ke wilayah terdekat, menggunakan fasilitas umum yang dijaga oleh aparat sebagai tempat perlindungan. Masih di bulan Februari 2001, menjelang akhir bulan, polisi menangkap 41 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa orang di antara mereka memanfaatkan konflik untuk tujuan politis. Mereka adalah Fedlik Aser yang bekerja di Bapeda dan Lewis dari Dinas Kehutanan. Keduanya mengakui sudah menghasut masyarakat, bahkan merencanakan kerusuhan di tanggal 18 Februari dengan memanfaatkan momentum ketika kedua kubu saling bersih tegang. Jadi permasalahan antara Dayak dan Madura memang ada, namun hingga masalah menjadi sangat besar, merekalah yang berusaha untuk menghasut. Lalu bagaimana mereka menjalankan aksinya, serta apa tujuannya? Kepada polisi mereka mengaku ingin menggagalkan pelantikan pejabat eselon, karena keduanya tak suka semua penjabat yang dilantik beragama Islam. Mereka menganggap kelompok mereka tak memiliki perwakilan untuk menyampaikan aspirasi. Demi memuluskan aksi mereka, keduanya bahkan sudah bertemu dengan orang yang ditunjuk sebagai provokator di lapangan. Untuk mereka di lapangan, Lewis dan Fedlik sudah menyiapkan uang 15 juta rupiah. Irjen Pol Engkesman Hilep mengatakan, Lewis dan Fedlik pula yang mengadakan upacara adat sebelum melakukan penyerangan kepada suku Madura. Sungguh mengerikan, demi kepentingan politis, mereka memulai aksi yang pada akhirnya menjadi tragedi besar. Peristiwa yang tak akan pernah dilupakan, menjadi trauma mendalam bagi para penyintas yang selamat. Bahkan dalam beberapa pemberitaan, aparat yang menjaga seperti Brimob, ada yang mengalami trauma hingga pada akhirnya sakit jiwa. Kisah ini nyata, salah satunya adalah Bribtu Dedi Anwar. Usai pulang penugasan dari Sampit, ia depresi berat karena melihat semua peristiwa yang terjadi. Yang pilu, gangguan jiwa yang dialaminya adalah permanen. Ada pula kisah dari poluan bernama Aira, di mana sang ayah yang juga merupakan polisi dan bertugas di kala itu, gugur karena terkena anak panah, menyisakan duka mendalam bagi Aira dan keluarga. Tentunya ada banyak sekali kisah pilu lainnya,
yang tak bisa admin ceritakan dalam video ini. Semoga saja di masa mendatang, konflik seperti ini tak akan pernah terjadi kembali. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.